Pada awal video, cerita berpindah ke sudut pandang negara para vampir. Tempat itu dikenal dengan sebutan perpustakaan. Bangunan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang, dan penggambaran itu mungkin paling mendekati kenyataan. Di ruangan yang luas dan sunyi itu, ribuan buku tersusun rapi, membentuk dinding pengetahuan yang seolah tak berujung. Pemiliknya, seorang sosok yang berwibawa dan berusia tak terukur, tengah tenggelam dalam salah satu buku tua yang mengandung aroma waktu. Saat mencium aroma tertentu, ia mengangkat kepala. Di hadapannya, segelas kopi baru saja disajikan. Hitam seperti iblis, panas seperti neraka, murni seperti malaikat, dan manis seperti cinta. Ia menyesapnya perlahan, menikmati setiap lapisan rasa yang menggema di lidahnya. Seorang pelayan yang setia berdiri di dekat meja, menyampaikan bahwa seseorang bernama Draus menunggu di ruang tamu untuk memberikan laporan. Pemilik perpustakaan itu mengangguk, memberi izin untuk mempersilakan tamu masuk. Draus melangkah dengan penuh hormat dan menyampaikan dua hal penting. Pertama, bahwa Kekaisaran Debuhi secara resmi telah mengumumkan pengasingan Pangeran Inberry. Kedua, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam hilangnya Earl Haskill telah terungkap. Earl Haskill Kallinikos, sosok bangsawan yang kekuatannya ditakuti, diketahui menghilang di wilayah selatan kerajaan Knightley, daerah yang merupakan wilayah langsung kerajaan. Di tempat itu, saat kejadian berlangsung, terdapat Master Petualang Lun, Hugh McGlass, 4 anggota partai Di-Class, serta pahlawan Roman dan kelompoknya. Mendengar laporan tersebut, pemilik perpustakaan mengernyit tipis. Ia menilai bahwa kehadiran dua kekuatan besar seperti Master McGlass dan pahlawan Roman di tempat yang sama bukanlah kebetulan. Desa Kona, tempat kejadian itu, memang berdekatan dengan kota Lun, sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Ia menatap kopi Kona di tangannya, menyesapnya dengan tenang sambil merenung. Rasanya berbeda dari kopi Blue Mountain buatan dalam negeri, namun tetap memberi ketenangan yang lembut. Dalam hati, ia menimbang bahwa mungkin pedang suci Astalt milik pahlawan mampu menghancurkan Kallinikos. Pedang yang digunakan oleh Master McGlass, Galahad, juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengunci regenerasi. Kemampuan yang menjadikan pertarungan itu tidak seimbang sejak awal. Ia menyimpulkan bahwa Kallinikos kemungkinan kalah bukan karena kelemahan, melainkan karena musuh-musuhnya terlalu kuat. Draus menambahkan dengan nada berat bahwa dalam kelompok pahlawan itu juga ada seorang pendeta. Saat mendengar nama Uskup Agung Graham, kepala inkuisitor tertinggi, suasana di ruangan itu menegang. Pemilik perpustakaan itu hanya menundukkan kepala, lalu tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan. Bukan amarah seperti yang dirasakan Kallinikos terhadap Graham, bukan pula frustrasi seperti yang tergambar pada wajah Draus, melainkan sebuah kesedihan yang dalam. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Nama Graham terucap pelan dari bibirnya, bersama kalimat singkat yang mengandung simpati. Suara itu tidak pernah sampai pada siapapun, hanya menguap dan lenyap di udara dingin perpustakaan abadi itu. Uniknya, di antara semua nama itu, nama Rio sama sekali tidak disebut. Dengan begini, maka sampai dengan detik ini, belum ada satupun orang yang tahu bahwa orang yang berjasa paling besar dalam penumpasan pasukan vampir Kallinikos, dia sebenarnya adalah Rio, bukan Graham, bukan McGlass, bukan pula Roman. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Rio lagi. Pasukan selatan ekspedisi kerajaan tiba kembali di kota Lun seminggu kemudian. Sebagaimana biasa setelah pertempuran panjang, masa perawatan senjata pun dimulai. Di dunia manapun, baik di bumi modern maupun di negeri Fai, senjata memerlukan perawatan teratur agar tetap tajam dan seimbang. Para petualang dan kesatria biasanya melakukan perawatan ringan sendiri, namun setiap 1 atau 2 bulan sekali mereka mempercayakan senjata mereka pada tangan-tangan pandai besi yang ahli. Kota Lun, sebagai kota terbesar di wilayah perbatasan, memiliki banyak bengkel semacam itu. Kawasan pandai besi terpusat di sekitar gerbang barat, tempat di mana suara palu dan denting logam bergema tanpa henti dari pagi hingga senja. Salah satu bengkel paling terkenal di kawasan itu adalah milik Dran, seorang pandai besi berusia setengah baya yang dikenal akan ketelitiannya.
Hari itu, Sera dan Rio datang berkunjung untuk melakukan perawatan senjata. Begitu memasuki toko, aroma logam panas dan minyak pelumas langsung menyambut mereka. Dari ruang belakang, Dran muncul, sosok berjanggut tebal dengan tangan yang penuh bekas jelaga, tetapi matanya memancarkan kehangatan seorang pengrajin sejati. Dran segera mengenali Sera, pelanggan tetapnya, dan menerima pedang miliknya untuk diperiksa. Sementara itu, pandangannya tertuju pada Rio, yang berdiri di belakang dengan raut tenang tanpa membawa tongkat atau peralatan khas penyihir. Keanehan itu menarik perhatiannya. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati karena jarang ada penyihir yang datang tanpa tongkat, alat yang biasanya menjadi sumber kekuatan utama bagi mereka. Namun Sera menjelaskan bahwa Rio memiliki kemampuan bertarung jarak dekat setara dengan dirinya sendiri. Ucapan itu membuat Dran tertegun, terlebih setelah ia mengingat kabar tentang seorang petualang misterius yang rutin melakukan simulasi pertempuran di istana. Pandai besi itu pun tersenyum maklum. Rupanya pria di hadapannya adalah sosok yang selama ini hanya ia dengar dari rumor. Dran kemudian menyebutkan bahwa ia kini terlibat dalam bengkel pengembangan senjata di bawah naungan Istana Lun, bersama beberapa pengrajin lain, termasuk seorang ahli baru yang baru saja bergabung, Abraham Louis. Begitu nama itu disebut, seorang pria tua keluar dari bagian dalam bengkel. Rio segera mengenalinya sebagai pengrajin yang dulu pernah ditemuinya di kota Witnash, pemilik toko busur panah yang terkenal dengan presisi buatannya. Pertemuan itu membawa sedikit nostalgia. Baik Dran maupun Abraham tampak senang dapat saling memperkenalkan diri secara resmi. Setelah menyelesaikan pembicaraan ringan, Dran menawarkan untuk memeriksa senjata Rio. Sera ikut menatap dengan rasa ingin tahu, karena selama ini mereka berlatih menggunakan pedang latihan. Dengan tenang, Rio meletakkan pedang Murasame serta sebuah pisau buatan Mikhail di atas meja kerja. Henning langsung menyelimuti ruangan. Tatapan Dran terpaku pada pedang itu. Bibirnya sedikit bergetar, seperti menahan kekaguman yang berlebihan. Abraham yang berdiri di sampingnya pun ikut terpana. Matanya membesar ketika menyadari apa yang sedang ia lihat. Pedang itu tidak seperti logam biasa. Bilahnya berkilau lembut, seolah memantulkan cahaya dari dunia lain. Dran berbisik pelan, nyaris tak terdengar, bahwa pedang itu adalah sesuatu yang selama ini hanya ada dalam legenda. Pedang Raja Peri, sebuah artefak yang konon dibuat di masa purba dan diberikan hanya kepada individu yang benar-benar diakui oleh kekuatan para peri. Sera menatap Rio dengan wajah penuh kebanggaan, merasa yakin bahwa sahabatnya telah mendapatkan pengakuan langsung dari Raja Peri sendiri. Abraham, yang hampir seumur hidupnya berkecimpung dalam dunia logam dan sihir, hanya bisa mengangguk pelan. Atas permintaan Sera, Rio memanggil kekuatan pedangnya. Dalam sekejap, bilah Murasame memunculkan kilau es biru transparan, cahaya dingin yang menari di sepanjang tepi logam, seindah kristal yang memantulkan sinar remang bengkel. Udara di sekitar mereka berubah dingin, embun tipis terbentuk di meja kerja. Sera menatapnya dengan mata berbinar, terpukau oleh keindahan yang nyaris tidak manusiawi itu. Bahkan Dran dan Abraham, dua pengrajin berpengalaman, hanya bisa terdiam kagum. Namun perhatian Dran tiba-tiba beralih ke pisau lain yang tergeletak di samping Murasame. Pisau buatan Mikhail itu tampak biasa pada pandangan pertama, tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas ia menyadari sesuatu yang aneh, sebuah pola ukiran halus pada bilahnya yang tak seharusnya ada. Tubuhnya menegang, wajahnya memucat. Sementara Rio dengan santai mematikan kekuatan pedang dan menyelipkan kedua senjatanya ke pinggang, Dran hanya berdiri kaku tanpa suara. Sera dan Rio berpamitan, mengira reaksi itu hanyalah kekaguman biasa. Abraham pun meninggalkan bengkel tak lama setelah mereka. Begitu langkah mereka menghilang di kejauhan, Dran masih terpaku di tempat. Pandangannya tidak lepas dari meja kerja yang kini kosong, seolah bayangan bilah Mikhail masih tertinggal di sana. Ia tahu apa yang barusan ia lihat bukan senjata biasa, melainkan sesuatu yang seharusnya sudah punah bersama pembuatnya berabad-abad lalu. Dari luar bengkel, samar-samar terdengar suara Sera yang menyebutkan nama sebuah tempat makan baru di sekitar gerbang barat, tempat yang konon menyajikan hidangan bernama Hamburg,
dibawa oleh seorang koki dari Twilight Land. Rio terdengar tertarik, menyebutkan bahwa nama itu mengingatkannya pada sesuatu dari dunianya dahulu. Keduanya lalu berjalan menjauh sambil berdiskusi ringan tentang makanan, tanpa menyadari bahwa di balik pintu bengkel yang tertutup rapat, seorang pandai besi masih berdiri membeku, terdiam dalam keheranan yang berubah menjadi kegelisahan. Menariknya, sejak kepulangannya dari kerajaan Inberry, kehidupan Rio kembali pada pola yang sangat teratur. Ia bangun begitu matahari pertama kali muncul di ufuk timur, melakukan peregangan ringan, kemudian berlatih pedang hingga napasnya menjadi stabil. Sarapan ia siapkan sendiri, sederhana namun selalu tertata rapi. Setelah itu, sepanjang pagi dihabiskannya untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan alkimia dan sihir. Saat siang menjelang, ia biasanya makan di restoran Baisokutei di Gerbang Timur. Sore harinya, latihan pertempuran simulasi bersama Sera menjadi rutinitas tetap, dan kadang diselingi kunjungan ke perpustakaan atau perdagangan gecko. Setelah matahari tenggelam, ia makan malam, mandi, lalu tidur lebih awal. Namun, kehidupan yang teratur itu tidak sepenuhnya tenang. Dua hal sering mengganggunya: teman-teman lamanya dari ruangan nomor 10 dan Abel, yang baru saja naik ke peringkat A-kelas setelah berhasil mengumpulkan cukup poin selama ekspedisi ke kerajaan Inberry. Dengan promosi itu, Partai Pedang Merah yang dipimpin Abel resmi menjadi partai A-kelas kedua yang berafiliasi dengan kerajaan, sejajar dengan satu partai lain yang berbasis di ibu kota. Upacara promosi Abel berlangsung dengan meriah, disaksikan oleh banyak pihak, termasuk para penghuni ruangan nomor 10. Niels menangis haru, sementara Amon berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia juga akan mencapai posisi itu. Di antara mereka, Rio hanya berdiri sambil melipat tangan dan mengangguk berulang kali, memandang Abel dengan rasa bangga yang sulit dijelaskan. Ada perasaan aneh di hatinya, seolah ia melihat seorang anak yang tumbuh dan mencapai kedewasaan. Beberapa hari setelah upacara itu, Abel datang berkunjung ke rumah Rio pada pagi hari. Udara masih lembab oleh embun, dan cahaya matahari baru menyentuh atap-atap rumah di distrik timur. Abel sempat ragu untuk mengetuk pintu karena merasa datang terlalu pagi. Saat sedang menimbang-nimbang, pintu samping terbuka dan Sera muncul, tampak tergesa-gesa. Elf itu baru saja menyelesaikan beberapa urusan dan mengucapkan salam singkat kepada Abel sebelum menghilang, bergerak cepat dengan bantuan sihir angin. Tak lama kemudian, pintu yang sama terbuka kembali. Rio keluar dengan ekspresi tenang, mengenakan pakaian kasual rumah. Ia tampak sedikit terkejut melihat Abel berdiri di depan pintu pada jam seperti itu. Abel, yang tampaknya masih kikuk setelah pertemuannya dengan Sera, mencoba berbicara dengan gugup. Ia sempat menanyakan sesuatu yang membuat wajahnya memerah, dan Rio hanya menatapnya tanpa menjawab, memilih masuk ke dalam rumah. Abel pun mengikuti dari belakang, masih berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tidak perlu. Di dalam rumah, aroma kopi yang baru digiling memenuhi udara. Di meja terdapat tumpukan kertas dengan cap resmi dari Lord Lun, penguasa perbatasan. Rio menjelaskan bahwa Sera baru saja membawa laporan itu sebelum berangkat untuk mengawasi latihan mendadak pasukan ksatria melawan monster, sehingga latihan simulasi sore ini dibatalkan. Sambil menggiling biji kopi dengan penggiling buatan Gecko Shokai, alat favorit barunya, Rio memberitahu bahwa laporan di meja itu berisi hasil penelitian tentang senjata sihir yang pernah mereka lihat di kerajaan Inberry. Abel yang penasaran, mengambil salah satu lembar untuk membaca, namun segera kehilangan keberanian setelah melihat tulisan yang rumit dan istilah teknis yang sulit dimengerti. Nama-nama seperti Baron Kenneth Hayward dan Phaedra muncul di beberapa bagian, namun sisanya tampak seperti rumus dan catatan teknis yang hanya dimengerti oleh ahli alkimia. Rio menyiapkan 2 cangkir kopi dingin dan meletakkannya di atas meja. Sambil menyesapnya perlahan, ia menjelaskan bahwa cahaya hijau dari menara di Inberry ternyata berasal dari senjata sihir tiruan yang dibuat berdasarkan rancangan asli Phaedra karya Kenneth. Menurut informasi yang ia terima, teknologi itu bukan dicuri langsung dari Kenneth, melainkan bocor melalui jalur administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri
yang mengawasi bengkel alkimia kerajaan. Semua detailnya tertulis jelas di laporan yang sedang mereka baca. Abel tampak kagum sekaligus kebingungan. Ia masih mengingat cahaya hijau dari kejauhan ketika pasukan selatan menyaksikan ledakan sihir yang mengguncang langit. Kini, akhirnya misteri itu terjawab. Namun, rasa herannya belum hilang sepenuhnya. Ia bertanya, bagaimana mungkin Rio bisa mendapatkan laporan resmi semacam itu? Rio menjawab dengan nada ringan bahwa setelah insiden golem yang meniru prinsip kerja Phaedra, ia mengirim laporan penelitian tentang mekanisme serangan golem itu ke kediaman penguasa wilayah. Sebagai imbalan, ia meminta informasi tentang senjata sihir tersebut dalam batas yang diizinkan untuk diungkapkan. Itulah yang kini ia miliki di hadapannya. Bagi Rio, rahasia di balik senjata sihir itu menarik secara akademis. Prinsip yang digunakan ternyata mirip dengan mekanisme hewan laut tertentu yang pernah hampir membuatnya pingsan di lautan. Pengalaman memalukan yang masih ia ingat dengan jelas. Abel mendengarkan penjelasan itu setengah bingung, berusaha mengingat istilah petir kecil yang pernah disebut Rio sebelumnya, tapi akhirnya menyerah. Rio menatapnya sambil tersenyum samar, seolah menikmati kebingungan temannya. Rio tampak bersemangat pagi itu. Setelah membicarakan laporan alkimia dan menertawakan kebingungan Abel, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada hal yang sejak lama ingin ia tanyakan pada seorang petarung kelas B seperti Abel. Dengan nada ringan namun penuh rasa ingin tahu, ia mengungkapkan bahwa ada satu pertanyaan yang sudah lama tersimpan di kepalanya. Abel sempat memandangnya tajam, mengira Rio hanya ingin bercanda lagi seperti biasa. Namun Rio tetap bersikap ceria dan menepuk tangannya, seolah ingin memastikan perhatiannya tertuju. Pertanyaan itu sederhana namun tajam. Ia ingin tahu tentang pertarungan, teknik khas yang hanya dimiliki segelintir petarung di dunia ini. Ia mendengar kabar bahwa seni bertarung hanya bisa dikuasai oleh mereka yang tidak bisa menggunakan sihir. Rio tidak begitu yakin karena sumbernya datang dari dua orang yang sama-sama ahli, Sera dari angin dan Fer dari pasukan putih. Dua petualang kelas B yang sangat terkenal di kota Lun. Ia merasa pernyataan itu aneh dan ingin memastikan kebenarannya. Abel sempat terdiam, hanya menaikkan alis tipis-tipis sebelum menjawab. Bagi seorang petarung berpengalaman sepertinya, pernyataan itu terdengar tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ia menjelaskan bahwa seni bela diri semacam itu memang hanya bisa dikuasai oleh individu dengan kekuatan fisik dan kendali tubuh yang luar biasa tinggi, sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh para penyihir karena fokus dan latihan mereka berbeda. Mungkin karena alasan itulah banyak orang mengira bahwa seni bertarung hanya bisa dimiliki oleh non-penyihir. Namun ada alasan lain yang lebih dalam. Ilmu pertarungan modern sebenarnya baru mulai menyebar sekitar 100 tahun yang lalu, sehingga masih sedikit orang yang benar-benar memahami asal-usul dan prinsipnya. Ia menambahkan bahwa seni bela diri itu kemungkinan besar datang dari arah barat, sebuah wilayah misterius di luar pegunungan besar yang bahkan jarang dijelajahi manusia. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sempat mengingat obrolan lamanya dengan Leonor ketika kehilangan satu lengannya dalam pertempuran, dan bagaimana ia bisa menertawakan pengalaman itu setelahnya. Bagi Abel, kemampuan Rio untuk menghadapi hal semacam itu dengan tenang menunjukkan keteguhan mental yang luar biasa. Mereka berdua kemudian berusaha menebak dari mana tepatnya seni pertarungan itu berasal. Di barat, kerajaan terdapat hutan barat, tempat kaum elf tinggal, tetapi ras itu terkenal tidak menggunakan seni bela diri manusia. Bahkan Sera, seorang elf yang ahli mengayunkan pedang dengan presisi tinggi, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menguasai teknik pertarungan dalam arti sebenarnya. Hal itu membuat dugaan mereka tentang asal mula seni bela diri semakin kabur. Keduanya hanya bisa menyimpulkan bahwa masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Dunia ini menyimpan begitu banyak rahasia yang tidak bisa dijangkau hanya dengan kekuatan sihir ataupun pedang. Epilog, sekaligus ending dari novel volume kelima. Di tempat lain, jauh dari dunia tempat Rio berada, terbentang ruang putih tanpa batas.
Di sana berdiri seseorang yang dikenal dengan nama samaran Mikhael. Ia memegang papan batu yang memancarkan cahaya lembut, dan di atasnya tergambar garis-garis nasib dari berbagai dunia yang ia awasi. Hari itu pun Mikhael memeriksa dunia yang sedang dikelolanya. Pandangannya berhenti pada satu nama, Mihara Ryo. Ia memperhatikan bagaimana sosok itu tanpa sadar kembali terseret dalam arus besar peperangan di timur. Jalannya begitu sulit dan penuh penderitaan, seolah setiap langkah yang diambil selalu berujung pada neraka kecil yang baru. Namun justru karena itulah, banyak orang tertarik, terseret, dan akhirnya terikat pada jalannya. Mikhael menatap papan batu itu dalam diam. Ada sesuatu yang aneh dalam garis nasib Ryo. Semua arah yang seharusnya buntu justru mengalir menuju barat. Ia merenung sejenak, mencoba membaca arah takdir itu. Di wilayah barat, rahasia lama masih tertidur. Tempat itu bukan sekadar tanah asing, melainkan batas yang memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Ia tahu bahwa perjalanan berikutnya tidak akan mudah. Bahkan bagi seseorang seperti Mihara Ryo yang telah melewati banyak kematian, kemungkinan untuk kembali hidup dari tempat itu sangat tipis. Mikhael menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari keseimbangan dunia. Sebuah pola yang tidak bisa ia ubah, hanya bisa ia saksikan. Di ruang putih itu, cahaya papan batu meredup perlahan. Suara lembut Mikhael bergema dalam kesunyian, seperti doa yang ditujukan pada seseorang yang berjalan di antara hidup dan mati. Ia berharap, entah bagaimana, Mihara Ryo masih bisa selamat dari apapun yang menantinya di barat.